Saya record dulu. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Masih bersama seminar skripsi Prodi Pendidikan Informatika. Nah, pada kesempatan malam hari ini kebetulan pasti saya juga ada jam kuliah. Jadi nanti ini saya hadir sebentar, nanti akan dibantu sama Mbak Vina. Mbak Vina ini mahasiswa reguler semester 7 juga menempuh mata kuliah skripsi, sehingga nanti akan membantu saya dalam membackup eh, ma- mata kuliah skripsi ini. Targetnya adalah teman-teman Bapak Ibu semuanya nanti menghasilkan proposal skripsi yang nanti menjadi cikal bakal skripsi menuju kelulusan teman-teman semuanya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Apakah website sudah tampil? Sudah Pak Ade. Baik. Nah, ini seperti biasa, teman-teman bisa masuk ke s.id/informatika Unisfed. Nah, ini data internal ya, ini data internal Prodi Pendidikan Informatika Universitas IFED. Jadi, ini khusus untuk lingkungan mahasiswa dan dosen Prodi Pendidikan Informatika. Nah, Bapak Ibu teman-teman semuanya kemarin sudah masuk ke menu jadwal dan sudah bisa melihat jadwal dosen serta link grup WA masing-masing mata kuliah. Jadi manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terus kita akan coba fokus untuk seminar ini di data skripsi. Nah, di sini data skripsi kita klik akan masuk ke drive, folder drive yang berisi berbagai macam dokumen yang berkaitan dengan skripsi dan ini sangat-sangat penting sekali untuk acuan skripsi. Yang pertama ini ada buku pedoman skripsi yang terbaru itu tahun 2023. Nah, nanti teman-teman bisa download ini, bisa dipelajari, dicetak juga boleh. Yang penting punya filenya ya. Berikutnya, untuk pengajuan judul skripsi, kita pakai form usulan judul skripsi. Nah, ini. Form usulan judul skripsi kita coba buka terlebih dahulu. Nah, isinya seperti ini. Jadi ini sudah ada template-nya. Bapak Ibu teman-teman tinggal mengganti nama dan identitas masing-masing. Untuk judul skripsi teman-teman bisa melihat dari judul yang sudah ada sebelumnya. Misal kita kembali ke Drive, kemudian kita lihat di ini ada judul yang tahun 2018 sampai 2022, 2023 sampai 2024 dan ini yang terbaru tahun 2025. Ini saya bukakan terlebih dahulu. Di sini akan muncul Google Spreadsheet. Nah, di sini akan muncul daftar judul dan pembimbing. Misalnya nih, ini yang di atas nih mahasiswa reguler kelas pagi. Misal Mbak Vina tadi, Vina ini pembimbingnya ada Bu Andini dan Pak Hafiz Pratama sudah mengajukan sampai bab 1. Judulnya tentang pengembangan media pembelajaran. Nah, nanti Bapak Ibu teman-teman RPL juga bisa melihat di sini. Misalkan nih, ini ada kelas karyawan, misal Mas Rwi Rais. Nah, Mas Rwi Rais, misal pembimbingnya yang satu Pak Dinova, yang kedua Bu Handini. Nanti silakan judulnya disesuaikan. Misal sudah bekerja di sekolah, kalau bisa penelitiannya di sekolah. Kalau misal ada yang bekerja di industri, misal Mas Yulfi atau Mas Salimul Afif, misal bekerja di industri, Mas Yulfi nanti bisa menyesuaikan tempat kerjanya. Kemarin ada juga yang di Indomaret, nanti silahkan disesuaikan. Kemarin itu ada yang jadi security-nya Indosat, dia membuat sistem keamanan di gedung Indosat. Berikutnya, ini teman-teman RPL yang baru masuk juga, dosen pembimbingnya sudah dibagikan di sini. Misal kemarin ada Pak Agus Arianto ada Pak Agus. Pak Agus mana Pak Agus? Belum masuk kayaknya. Oh belum masuk, oke. Mas Fajar, biasanya gak sih? Belum Wika masuk ini, juga, Pak. Wika ini siapa Wika ini? Wika ini sepertinya Pak Agus. Mic-nya bisa dibuka Pak Agus. Pak Agus itu dari RPL.
sudah pernah kuliah juga dan juga sudah mengajar lama. Jadi kemarin konversinya hanya 1 tahun masa studi atau 2 semester. Kemudian ini contohnya lagi Bu Anita juga dari Wonosobo, pembimbingnya Pak Erlanto nanti masa studi 3 semester. Mas Khairul Umam dari Karangawen 2 semester. Mbak Iske dari Ambon 2 semester. Kemudian Mas Bintang, Mas Galih juga masa studinya 3 semester. Nanti akan saya plot desain pembimbingnya. Berikutnya kita kembali ke form usulan judul skripsi. Nah, di sini kita lihat di bagian atas, kita tinggal ganti aja namanya, misal disesuaikan namanya, misal eh, siapa, misal namanya Vina Agustina, NPM berapa, nomor WA aktif di sini, judul skripsinya, misal pengembangan media pembelajaran teknopreneurship di SMK Yasin Gubuk. Nah, nanti dosen bimbingnya ditulis sesuai dengan yang sudah terplot di spreadsheet tadi. Kemudian setiap penelitian itu pasti dilatar belakangi dari sebuah permasalahan. Misal di era industri 4.0 ini perkembangannya semakin cepat, jumlah pengusaha di Indonesia sangat minim, generasi muda susah mencari pekerjaan sehingga kita perlu inovasi agar pemuda semakin mandiri sehingga kita perlu membuat model pembelajaran teknopreneurship yang mendorong pemuda untuk menjadi seorang wirausaha. Banyak sekali kendala yang dihadapi, kita bisa memanfaatkan teknologi dalam berwirausaha. Nah, seperti itu misalnya. Kemudian tinjauan pustaka atau penelitian yang relevan itu kaitannya dengan agar judul kita itu lebih aman dari plagiasi atau ada kesamaan dari penelitian sebelumnya. Maka dari itu kita harus riset terlebih dahulu. Teman-teman bisa memanfaatkan Google Scholar, nanti bisa nyari sesuai temanya. Misal tema kita technopreneurship, kita klik di situ. Nah, akan muncul judul-judul yang sudah ada sebelumnya. Yang membedakan dari penelitian kita dengan penelitian sebelumnya itu apa? Novelty atau keterbaruannya apa? Kita bisa lihat di situ ya. Setelah itu, nanti silahkan ajukan ke pembimbing satu dulu. Misal pembimbing satunya Bapak Hafiz Pratama, boleh ditemu di kampus atau mungkin janjian di rumah beliau juga bisa atau teman-teman kirim BA via file PDF misalnya nanti beliau akan tanda tangan digital di sini. Lanjut ke Bu Andini setelah pembimbing 1 dan 2 ACC nanti baru ke Kaprodi. Nah, untuk pembagian tugasnya, pembimbing satu itu lebih kepada substansinya atau gagasan yang ada di dalam penelitian teman-teman. Sedangkan pembimbing 2 lebih ke tata tulisnya. Misal halaman seperti apa, tata tulisnya, fontnya Time New Roman, terus size-nya berapa, margin berapa, penomoran halaman, dan sebagainya. Setelah itu, Kaprodi akan memberikan pengesahan. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan pengajuan judul skripsinya. Kemarin nih teman-teman dari kelas karyawan, Mas Salimul, Mas Davin, Mas Rais, Mas Zulfi, Mbak Koirunisa kemarin sudah datang langsung ke kampus sehingga sudah ketemu dengan Bapak Ibu dosen. Harapannya nanti memudahkan komunikasi untuk bimbingan. Sama halnya dengan Bapak Ibu RPL nanti yang dari jauh persiapan juga, yang penting komunikasinya dijaga aja. Nanti pas ujian datang ke kampus ya. Kita kembali ke pembimbing dan judul skripsi. Ini adalah yang mengajukan skripsi pada semester ini. Ini ada banyak nih. Kelas reguler pagi 26, terus karyawannya, terus kelas reguler yang semester 10 ini, semester 11, sorry, semester 9, dan juga ini yang kelas RPL. Nah, ini kelas RPL semester ini sangat banyak sekali. Terus kita lihat di sini. Nah, ini data mahasiswa yang sudah lulus. Jadi skripsinya sudah dapat dilihat judulnya. Jadi kalau skripsi informatika itu bagaimana ada unsur pendidikan dan juga teknologi informasi dan komputer. Misalkan nih, rancang bangun sistem informasi perhitungan poin pelanggaran berbasis web di SMK Negeri 1 Guntur.
Jadi nanti bisa menyesuaikan problem yang ada di lingkungannya itu apa. Pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi menggunakan Smart App Creator. Terus penerapan model game based learning. Jadi kita bisa menggunakan game untuk pembelajaran. Sistem informasi manajemen persuratan Politeknik Baja. Pengaruh sistem informasi layanan pengaduan. Sistem informasi pelayanan masyarakat. Nah, rancang bangun sistem informasi. Ini pembelajaran berbasis modul. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan dengan topik terbaru. Misal yang terbaru kita pakai augmented reality atau pakai IoT atau artificial intelligence, Internet of Things, Arduino dan sebagainya. Kalau lebih bagus sih ada unsur-unsur teknologi yang memudahkan manusia. Misal nih ada sistem informasi untuk NU. Nah, ini sudah digunakan oleh masyarakat secara langsung. Jadi teman-teman nanti bisa melihat judul-judul yang ada di sini dan juga tadi ada judul-judul dari tahun 2018 sampai sekarang. Khusus untuk mahasiswa RPL dan kelas malam, kita beri kemudahan khusus, ini akses khusus ya. Kalau teman-teman reguler pagi menyusun dari awal, tapi kalau untuk teman-teman kelas malam, ini ada template skripsi. Nah, ini special edition karena tidak terpublish secara umum. Ini hanya dibuat untuk membantu teman-teman saja. Jadi sudah ada template-nya, teman-teman tinggal mengganti nama dan identitas saja. Dan sesuaikan dengan judulnya. Sudah ada halaman persetujuan, pengesahan, dan item-item lain. Nah, ini yang penting surat pernyataan bebas plagiasi biasanya akan dibacakan saat ujian skripsi. Abstrak, kemudian ada daftar isi dan kita masuk ke bab satu. Bab satu terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat. Lanjut bab 2, bab 3. Nah, jadi proposal itu sampai bab 3. Silakan teman-teman disesuaikan di sini sudah ada keterangannya, teman-teman tinggal mengganti sesuai dengan tema penelitian teman-teman semuanya. Silakan kami berikan waktu untuk bertanya terlebih dahulu. Sambil break sebentar karena di sini sedang azan Isya.
Baik, terima kasih. Nah, ini contoh untuk skripsinya. Ini ada beberapa daftar lampiran. Yang terpenting ada surat izin penelitian, kemudian ada surat balasan dari instansi. Misal, izin penelitian di SMK Negeri 2 Jepara misalnya. Nanti ada balasan mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian pada bulan Oktober sampai bulan Desember 2025. Output atau aplikasi yang dibuat atau sistem silakan bisa dimasukkan data pendukung, dokumentasi, dan sebagainya. Oke, kita kembali ke data skripsi ini. Teman-teman nanti terdekat silahkan buat judulnya. Ini ada contoh skripsinya Pak Mikael. Nah, Pak Mikael itu sudah profesional, sudah bekerja di pembuat sistem dan web di instansi-instansi. Tapi kemarin D3 lanjut S1 di informatika dan sekarang S2 di Undip dan menjadi dosen. Baru lulus kemarin, tapi rajin. Ada yang bertanya di kolom chat. Bentar. Bolehkah dalam penulisan ditambahkan bahasa asing? Boleh, Pak. Jadi misalkan nih, kita ada, misalkan berbasis Android, kemudian ini nih, efektivitas pembelajaran menggunakan metode teknologi enhanced learning pada mata pelajaran TIK. Nah, boleh. Rancang bangun pendeteksi banjir berbasis Internet of Things. Bisa. Pengembangan interaktif berbasis virtual reality. Nah, nanti silakan bisa disesuaikan dengan judul Bapak Ibu semuanya. Computer based test atau CBT. Nah, ini banyak kan juga istilah-istilah asing atau penggunaan istilah dalam teknologi. Silakan jika ada pertanyaan yang lain kami persilahkan. Mau tanya Nah, Pak Adi, oh silakan Mas Ari Octavian. semisal kalau penelitian saya tentang aplikasi yang sudah ada, terus belum pernah digunakan itu bagaimana Pak Adi? Misalkan, Contohnya Cisco Essential Desktop gitu Pak, nah dalam pelajaran. bisa, jadi kan kita mengujikan dari sistem itu digunakan dalam proses pembelajaran nanti akan ada pengujiannya. Jadi misal dia digunakan eh, di kelas nanti akan diuji keefektifannya seperti apa, kelayakannya seperti apa, berapa persen keterserapan materi oleh peserta didik. Nah, bisa itu Pak Aryo Octavian. Ya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Silakan ada lagi. Terdekat teman-teman akan membuat judul skripsi ini nanti akan saya sediakan Google Drive untuk pengumpulan judul skripsi ya. Minggu depan harus sudah mengajukan. Jadi minggu dalam seminggu ini kita prepare judul skripsi, nanti minggu berikutnya bab satu dan seterusnya. Nah, untuk proses berikutnya nanti akan dibantu oleh Mbak Vina Agustina. Kebetulan hari ini saya ada kuliah S3-nya, jadi saya hanya mengisi di awal, nanti akan dilanjut sama Mbak Vina. Mbak Vina nanti yang jadi asis saya dalam pembelajaran. Silakan jika ada yang mau ditanyakan lagi. Jika sudah saya cukupkan sekian, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Nanti saya akan sediakan Google Drive. Silakan teman-teman nanti menyusun judul skripsi masing-masing sesuaikan dengan temanya.
Misalkan tadi ada Mas Galih dari SMK Isia bisa membuat model pembelajaran HMI atau Human Machine Interface untuk kompetensi keahlian teknik otomasi industri di SMK Gubuk misalnya. Nanti teman-teman yang lain bisa menyesuaikan dengan tempat penelitiannya. Jadi karena ini kelas malam, saya sarankan cari tempat penelitian yang mudah aksesnya, yang teman-teman punya akses di situ sehingga nanti proses penelitiannya bisa lebih cepat dan teman-teman akan lebih cepat lulus. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada salah dan hilaf. Nanti untuk rekaman perkuliahan hari ini akan saya share di channel informatika ya. Nanti akan saya share di grup. Terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjutkan ke Mbak Vina nggih. Ini saya izin karena saya bentar lagi ikut kuliah yang kelas malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Adi. Nggih. Izin live ya. Iya, Pak.